adik-adik semuanya, apa kabar? Adik-adik ngerasa gak sih beberapa hari ini tuh cuacanya dingin, hujan, terus nih kakak juga kedinginan nih. Aduh, rasanya dingin banget nih, sampai tangan kakak juga kedinginan. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk memuji Tuhan. Adik-adik di rumah semangat gak untuk memuji Tuhan? Semangat ya, harus semangat walaupun cuacanya dingin, hujan, bikin kita kayak seperti males bergerak. Tapi tetap untuk Tuhan Yesus kita harus semangat memuji Tuhan. Oke, sudah siap semuanya untuk memuji Tuhan? Kalau yang sudah siap memuji Tuhan, semuanya kita lipat tangan terlebih dahulu. Kita mau berdoa sebelum ibadah. Dan kita akan dipimpin oleh teman kita Jonathan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau ibadah online sekolah minggu. Pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah. Karena kami hati yang taat dan sungguh-sungguh dalam memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu yang melayani dan teman-teman dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayo adik-adik yang di rumah semuanya, sudah siap memuji Tuhan? Siap, yang sudah siap memuji Tuhan, ayo bangkit berdiri. Kita mau bersukacita untuk Tuhan Yesus. Ayo semuanya. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah
pujian itu lebih lanjut. Lingkupiku. sungguh-sungguh bersikap berdoa, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami pengertian, berikanlah kami hikmat-Mu, supaya kami bisa mengerti apa yang kakak sekolah minggu ceritakan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Aduh, Dede bayinya masih nangis, jangan ditinggal dong. Aduh, wah, mamanya lagi pergi ke belakang, adik bayinya masih nangis nih. Diam ya, diam. Karika tenangin dulu ya adik bayinya ya. Wah, aduh kesian adik bayinya ditinggal mamanya jadi dia menangis karena dia merasa nggak aman. Nah, karena mamanya yang melindungi dia setiap harinya. Yuk adik-adik, kita juga ada loh seorang pelindung buat kita. Nah, kita merasa aman dan nyaman bersama dia. Siapakah itu? Nah, itu nanti. Sekarang adik-adik boleh belajar dulu sama Kak Paulus, lihat eksperimennya. Nanti kita baru lanjut lagi dengan firman-Nya, ya. Yuk, mari kita saksikan. Oke adik-adik, sekarang kakak mau eksperimen tentang perlindungan Allah. Nah, mau tahu perlindungan Allah itu seperti apa? Yuk kita coba. Di sini kakak udah siapin toples. Adik-adik bisa juga pakai teko atau apapun lah. Nanti diisi air. Nah, di sini kakak ada gelas dan ada tisu. Nah, kita coba lihat ya. Eksperimen pertama itu tisu ini menggambarkan tentang kita. Kalau tisu ini kakak celupkan ke dalam air, apa yang terjadi? Kita lihat. Pasti akan nyatu. Air ini menggambarkan tentang dunia. Jika kita tidak bersama Tuhan, kita pasti akan menyatu dengan dunia. Sama seperti di sini.
perlindungan Tuhan itu seperti apa? Ini seperti gelas. Kenapa kita bilang gelas? Kita coba masukkan tisu ini ke dalam gelas ya. Kita masukkan dan kita coba masukkan ke dalam gelas ini. Oke, kita angkat. Adik-adik bisa lihat tisu di dalamnya tetap kering. Ini berbicara tentang perlindungan Allah. Kenapa? Karena ketika kita di dalam Tuhan, kita masuk ke dalam dunia bersama Tuhan. Seperti gelas ini, kita tidak akan ternoda, kita tidak akan tercampur dengan dunia. Nah, sekian dari kakak. Kita mau sambung lagi Firman dan Karika. Siapin Alkitab adik-adik. Tenang, kita mulai lebih lanjut tentang perlindungan Tuhan itu seperti apa. Oke adik-adik. Aduh, diam-diam ya dedek bayi, bentar lagi mamanya juga datang. Oh, tuh dia mamanya. Karika kasih ke mamanya dulu ya, adik bayinya sudah tenang sih sekarang. Nah, oh ini adik bayinya. Bye-bye. Tidur yang manis ya, jangan nangis lagi. Wah, untung adik bayinya sudah nggak nangis. Tadi gimana eksperimennya adik-adik? Apa yang adik-adik pelajari? Iya, tentang perlindungan Tuhan pastinya. Nah, perlindungan Tuhan untuk kita ada di setiap saat, di setiap waktu. Nah, Kak Rika mau cerita saat ini. Tetapi sebelum Kak Rika cerita, ayo Kak Rika ajarkan super kebenaran hari ini. Apa bunyi super kebenarannya? Yuk bareng-bareng sama Kak Rika ya. Kita ulangin dulu, baru nanti gerakannya. Oke? Yuk sama-sama. Tuhanlah perlindunganku dan penyelamatku seumur hidupku. Bisa adik-adik? Pasti bisa. Sekali lagi ya. Yuk. Tuhanlah perlindungan dan penyelamatku seumur hidupku. Pinter. Ayo coba bareng-bareng semuanya. Oke? Tuhanlah perlindungan dan penyelamatku seumur hidupku. Pinter. Nah, sekarang Kak Rika mau cerita perlindungan Tuhan itu kayak gimana sih kerjanya? Kayak gimana sih apa caranya? Nah, sebelum tahu caranya, Kak Rika mau jelasin cerita seorang anak bayi yang mendapatkan perlindungan Tuhan. Nah, jadi pada zaman dahulu, pada saat bangsa Israel memenuhi tanah Mesir dan mereka banyak di sana, dan mereka anak-anak Israel tersebut tumbuh menjadi orang yang kuat, yang pintar bekerja. Mereka juga kuat sekali badannya karena mereka sering bekerja keras gitu. Nah, mereka bekerja untuk Firaun. Tetapi Firaun yang melihat bangsa Israel begitu banyak dan mereka kuat-kuat, mereka besar-besar, dia berkata, "Aku akan mengambil semua anak laki-laki sebelum mereka lebih kuat daripada aku." Wah, ternyata Raja Firaun gak suka. Raja Firaun merasa terancam karena bangsa Israel tuh kuat-kuat dan mereka sanggup bekerja keras. Nah, pada saat itu bangsa Israel yang keluarganya mempunyai anak kecil akan diambil oleh Firaun. Jadi pas saat itu seorang anak perempuan yang bernama Miriam, dia mempunyai ini adik bayi laki-laki. Nah, dia pas melihat keluar dari jendelanya, dia melihat para prajurit mulai mengambil bayi dari para keluarga Israel. Nah, karena Miriam itu suka sama adiknya tuh bukan cantik ya, karena ini adik bayi laki-laki, ganteng gitu loh, manis, lucu. Dia nggak mau adiknya diambil. Jadi keluarga Miriam menyembunyikan bayi laki-laki ini
selama 3 bulan. Tetapi dia juga tidak lupa berdoa kepada Tuhan untuk minta perlindungan Tuhan atas bayi itu. Nah, setelah 3 bulan berlalu, jadi bayi ini semakin besar dong, dan sehingga dia tidak bisa lagi menyembunyikan suara tangisnya yang kencang. Jadi keluarga ini khawatir akan ketahuan, dan kalau ketahuan bayi ini bisa dibuang sama Firaun gitu, diambil sama Firaun. Jadi pas saat ibu ini tidak bisa menyembuhkan lagi anaknya, mulailah ibu ini membuat keranjang, ibunya Miriam dan adik bayi laki-laki ini. Jadi ibunya Miriam akan menghanyutkan keranjang ini di Sungai Nil, akan dihanyutkan. Tetapi apakah ibu ini gak khawatir? Pastilah khawatir, pastilah takut. Tetapi dia tidak berani menyerahkan bayi ini ke tentara bangsa Mesir karena takut bayi ini kenapa-napa. Jadi dia hanyutkan bayi ini ke Sungai Nil. Tapi gak dilepas loh. Bayi ini tetap, pas dilepas di keranjang itu, tetap dilihat oleh kakaknya Miriam. Jadi pas bayi ini tertidur lelap, ditaruhlah di keranjang oleh ibunya, dan ibunya pun berdoa, tetap doa yang sama, Tuhan tolong lindungi bayi ini. Kepada siapa? Kepada Tuhan, karena keluarga ini percaya atas perlindungan Tuhan. Nah, jadi Miriam yang di samping keranjang yang hanyut di aliran Sungai Nil melihat keranjang ini, dan pada saat itu putri Firaun pun sedang datang ke Sungai Nil tersebut, dan bayi laki-laki yang di dalam keranjang ini pun menangis, dan tangisan ini didengar oleh putri Firaun. Nah, putri Firaun ini melihat, wah, suara tangisan apa itu? Kayak suara tangisan bayi. Nah, begitu dicari sumber suaranya, ternyata memang ada seorang bayi di keranjang yang hanyut di Sungai Nil. Tetapi begitu pas putri Firaun itu melihat sang bayi, wah, bayi ini ganteng amat ya, lucu gitu, terus sangat manis. Jadi putri Firaun ini suka sekali dengan bayi laki-laki ini. Nah, pas bayi laki-laki ini dilihat oleh putri Firaun, dia berkata, wah, siapa yang bisa bantu saya nih untuk merawat bayi ini. Nah, pas Miriam di pinggiran sungai itu mendengar hal tersebut, dia buru-buru mendatangi putri Firaun. Dia bilang, putri, saya tahu seseorang yang bisa merawat bayi laki-laki ini. Dan putri ini pun berkata, baiklah, kalau gitu kamu panggilkan wanita yang bisa membantu saya merawat bayi ini. Nah, bisa memberi dia susu. Oke, lalu pas Miriam mendengar hal itu, baik putri, saya akan laksanakan. Dia cepat-cepat lari ke rumahnya, balik ke rumahnya, dia bertemu ibunya. Dia bilang ke ibunya, ibu, putri Firaun butuh seseorang untuk merawat bayi yang dia temukan di Sungai Nil. Dan bayi itu adik aku, gitu, adik bayi ibu yang barusan ibu hanyutkan di tepi Sungai Nil. Wah, ibu bayi ini senang sekali. Nah, dia buru-buru bertemu putri Firaun. Nah, ketika itu Musa pun dirawat oleh putri dan dia menjadi besar dan tinggal bersama sang putri di istana Firaun. Tetapi Musa ini tumbuh besar dengan hati yang mencintai Tuhan, karena tahu bahwa Tuhanlah yang menjaga dan melindunginya sehingga dia selamat. Karena dia tahu tanpa perlindungan Tuhan dia tidak mungkin tumbuh besar. Nah, makanya Musa dalam hatinya sudah ada Tuhan, dan dia pun menjadi dekat dengan bangsa Israel. Jadi Kakak Rika punya pertanyaan nih setelah mendengar hal cerita tadi, firman tadi. Jadi
Karika mau bertanya, apakah perlindungan Tuhan hanya sampai Musa tumbuh besar? Adik bayi itu bernama Musa loh adik-adik. Iya, Musa yang menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya, jadi apakah perlindungan dan pertolongan Tuhan hanya sampai Musa bertumbuh? Tidak. Pertolongan Tuhan terhadap Musa adalah selama sepanjang umur Musa, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa dari perlindungannya. Nah, jadi hanya Musa aja gitu yang dilindungi Tuhan, ditolong Tuhan? Enggak, pertolongan Tuhan tuh bukan hanya bagi Musa, bagi Daud, bagi Yusuf, bagi Abraham. Tidak, bagi kita pun Tuhan ada pertolongan untuk kita. Jadi siapapun yang percaya kepada Tuhan mendapatkan pertolongan Tuhan. Sehingga apapun yang adik-adik rasakan, Tuhan tuh selalu ada dalam hidup kita. Setiap detiknya juga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan. Nah, Tuhan yang keluarga Musa percayai juga adalah Tuhan kita, Tuhan yang sama. Jadi seperti bayi Musa yang kecil dan lemah juga Tuhan lindungi, seperti itu pun Tuhan melindungi kita juga bersama keluarga kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita ketakutan? Adik-adik nih, kok ada suara keras? Apakah kita sembunyi? Apakah kita tutup pintu, kunci pintu? Yang harus kita lakukan adalah kita berdoa. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita puji sanggup menolong kita dan melindungi kita. Asalkan kita percaya ya kepadanya adik-adik. Oke, seperti keluarga Musa. Seperti Musa pun percaya kepada Tuhan. Nah, kita tahu kita masih kecil, kita nggak kuat, kita nggak hebat, kita masih lemah. Tetapi ada loh yang lebih kuat, lebih hebat dari kita, yang melindungi kita setiap waktunya, dan dia tidak pernah lepaskan kita. Nah, jadi adik-adik, Tuhan itu gak pernah tidur loh, dia selalu menjagai kita. Bahkan dia rela berkorban dan menanggung dosa kita, dan memberikan kita tempat di surga, seperti yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib untuk kita. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi janganlah takut, janganlah kita bersembunyi, kita khawatir, tetapi selalu ingat, perlindungan Tuhan itu gak pernah lepas dari kita. Oke? Nah, sekarang adik-adik coba, ada Alkitabkah di dekat adik-adik? Kita mau lihat super ayat hari ini. Bisa? Iya, jadi coba yang punya Alkitab, yang ada Alkitab, buka Alkitabnya di Mazmur 3 ayat 4. Sudah? Oh, kayaknya belum nih. Oke, buka di mana? Mazmur 3 ayat 4. Sudah? Pasti sudah. Oke, bunyinya apa adik-adik? Yang sudah buka, yang sudah ketemu, yuk baca sama-sama Karika. Siap? 1, 2, 3 sama Karika. Siap? 1, 2, 3. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ya, sekali lagi adik-adik. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ya, dihafalin adik-adik ya. Oke, jadi ingat adik-adik, seperti adik bayi yang masih lemah, masih kecil, gak berdaya. Tetapi di dalam kehidupan adik bayi, di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, kita tetap mendapat perlindungan dari Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dan setiap waktu kita. Baik adik-adik, sekarang kita mau tutup firman ini dengan doa. Yuk, simpan Alkitabnya dengan baik. Kita akan lipat tangan kita. Tutup mata adik-adik. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur atas kasih karunia-Mu.
kami boleh dengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu ada, perlindungan-Mu tak pernah lepas. Tuhan Yesus, kami masih kecil, kami masih lemah, kami masih butuh bantuan orang tua kami masih butuh perlindungan juga dari Engkau. Tapi kami percaya ya Bapa, kasih-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu tak pernah lepas di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kiranya Kau pimpin aktivitas kami sepanjang minggu ini, supaya semuanya berjalan dengan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Wah, Kak Rika. Ya, Kak Tadi Naomi. Kak Rika udah cerita tentang firman Tuhan ya. Iya. Aku dengar loh. Seru gak tadi ceritanya Kak Naomi? Seru banget. Oh, pasti adik-adik masih inget dan adik-adik bisa share nanti. Di mana Kak Naomi? Di Komsel Abi Jelti. Yes, ada lagi loh. Harinya yaitu ada di sini. Hup. Nah, adik-adik bisa lihat jamnya, harinya, Jangan lupa. sesuai dengan kelas masing-masing. Iya. Kelas TK Batita, Balita, lalu kelas 1, 2, 3, Ya. dan kelas 4, 5, 6. Wah, pasti Diperhatikan asik jamnya tuh. nih, Iya, iya, biar Kak Naomi. bisa persiapan nih untuk ikut Komsel Zoom. Oh, Abi tunggu Jelti. Kak Naomi. Hmm. Kak Karika baru ingat untuk minggu ini kelas 4, 5, 6 Oh ya? Komsel Zoom-nya akan diadakan hari Rabu Hari Rabu. Ayo jam adik-adik 7. kelas 4, Ya. 5, 6 dicatat ya. Iya, ingat kita akan bertemu seseorang loh yang kita ketemui waktu Wow. pas terakhir Komsel Zoom ya. Jadi Siapakah jangan- itu? Siapakah itu? Kalau yang datang Nanti. pasti adik-adik tahu. Iya, benar banget. Lalu khusus untuk bulan ini, karena ini bulan yang spesial, Apa nih? kakak-kakak mau denger cerita dari adik-adik di rumah Wah, tentang perlindungan mau. Tuhan yang adik-adik rasakan. Wah, pasti Boleh seru dari banget cerita tuh. papa mamanya. Ya. Boleh cerita kakak atau Tentu cerita aja. adik Wah, pasti banyak atau mungkin cerita saudara-saudara yang jauh tuh. bener tuh Kak Naomi. Tentang bagaimana Hmm. perlindungan Tuhan yang Iya. dirasakan. Oh, banyak sekali ternyata ya Kak Iya, Naomi pasti dong. Hmm. Jadi pokoknya boleh yang baru-baru ini terjadi atau Hmm. yang sudah pernah lama terjadi. Mm-mm. Pokoknya adik-adik boleh cerita. Wah, Ceritanya dengan cara boleh ditulis di kertas nih. Oh, Adik-adik boleh tulis tulis kertas atau bisa juga di WhatsApp. Nah, jadi nanti diketik. diketik melalui Ya. smartphone adik-adik atau smartphone papa mama, Ya. lalu dikirimkan melalui WhatsApp. Ya, kepada kakak kelasnya masing-masing. Iya, benar sekali. Ingat, abis ditulis pakai tangan, difoto, terus dikirim ke kakaknya. Iya. Ya. Boleh juga melalui DM Instagram di @abijelti. Oh, Kak Karika yakin adik-adik pasti udah bisa nih. Iya, pasti banyak ceritanya nih. Iya nih, pasti wah Kak, nanti kakak kelasnya juga sampai bingung nih. Wah, ini banyak banget nih. Yuk, mari ya, jangan tunda-tunda. Iya. Sebanyak-banyaknya. Yuk, dalam 1 bulan ini kita akan sharing semuanya. Ya. Nanti setiap minggunya kakak sekolah minggu akan bacakan pada saat ibadahnya. Oh, Nanti pasti dibacakan menarik loh kisah tuh. adik-adik yang paling keren, yang Iya, paling iya, iya, menarik, iya. dan paling luar biasa Iya. mengalami Tuhan. Wah. Oke, karena kita sudah selesai ibadah nih Kak, Iya, iya. berarti kita akan berdoa menutup ibadah kita. Yang berdoa Yuk. siapa? Kak Naomi. Oh, oke. Iya. Mari kita bersatu dalam doa ya. Semuanya adik-adik sikap berdoa yang baik dan benar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk selalu berdoa kepada Tuhan, untuk selalu bercerita kepada Tuhan tentang Amin. bagaimana Tuhan menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Kami mohon juga Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang melindungi kami,
melindungi keluarga kami, melindungi papa, mama, kakak, dan adik kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. adik-adik. Bye-bye. Bye-bye.